Assalamualaikum Beb, kembali lagi di channel kita juga. Oke, untuk horror story kali ini aku ingin menguak cerita seseorang dari akun Facebook yang membagikan cerita horornya di dalam statusnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya Beb. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Judulnya itu adalah Jin yang menempati boneka Susan. Kalian tahu kan boneka Susan itu bentuknya seperti apa? Ya, dia itu berwujud seperti anak kecil, perempuan kecil. Jadi kan kalau boneka Susan itu matanya kan bisa bergerak-gerak gitu kan ya Beb. Kita lanjut ya ke inti ceritanya. Jadi, kisah menyeramkan kali ini dialami oleh satu keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Ceritanya gini, Beb. Pada suatu hari, malam sudah larut. Suasana begitu sunyi dan dingin. Aku membuka mataku dan melirik jam weker kecil di sampingku. Kata istri keluarga itu ya, Beb. Ternyata sudah jam 1 dini hari. Mataku masih ingin terpejam. Aku memutar tubuhku menghadap putraku yang tidur di sampingku. Jadi dia punya anak laki-laki ya Beb, yang masih umur 2,5 tahun dan tidurnya bersama ayah dan ibunya. Kata istrinya lagi. Seketika aku terbangun saat mengetahui putraku sudah tidak ada di sampingku. Aku seketika menyalakan lampu kamar dan segera membangunkan suamiku. Kata istrinya gini Beb. Mas, suaminya sentak bangun ya. Ada apa dek? Tanya suaminya. Reno pergi kemana mas? Anak laki-lakinya itu Beb yang tidur bareng sama aku, ayah ibunya ya. Suamiku seketika bangkit dan keluar kamar dan mengikuti aku dari belakang. Kami menyalakan lampu ruang tengah dan kami mendapati Reno ada di sana sedang bermain di depan TV. Benar, Reno bermain di tengah kegelapan. Lalu aku menghela nafas. Subhanallah, ayo bobo lagi nak, kataku. Tapi rupanya si Reno menolak ajakanku, dia berontak dan lanjut main. Sudah biarkan saja dek, biasanya anak kecil memang jam tidurnya gak nentu, kata suamiku kayak gitu ya Beb. Suamiku kembali masuk ke kamar dan kembali tidur. Aku mengambil bantal dan merebahkan tubuhku di samping Reno. Anehnya Reno seperti bermain dengan seseorang Beb. Dia kerap berbicara sendirian. Aku sempat merasa curiga, tapi ku tepis pikiran burukku. Anak kecil memang biasanya suka berimajinasi. Aku hampir saja ketiduran. Ketika ku sadari, tiba-tiba Reno berjalan meninggalkanku. Aku bangun mengikutinya. Rupanya Reno pergi ke kamar Beb, berbaring dan langsung tertidur begitu saja. Aku mengerutkan kening, kulirik jam weker lagi, tepat jam 3 pagi. Aku menarik nafas panjang lalu segera pergi mengambil wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. Rupanya bukan sekali itu saja Reno bangun tengah malam dan bermain sendiri dalam gelap. Keesokan harinya Reno kembali bangun tepat jam 1 dini hari lalu kembali tidur tepat jam 3 dini hari. Aku membiarkan saja dan hanya mengawasinya saat dia bermain. Pernah keesokan paginya aku bertanya kepada Reno. Jadi Beb, si ibunya itu nanya kan ke anaknya begini.
"Nah, semalam kamu main sama siapa?" Dia jawab, "Sama Hendra." Nah, Hendra itu Beb adalah keponakan ibu itu yang umurnya setahun lebih tua dari si Reno. Saat kejadian seperti itu terus berulang, beberapa hari ibu itu mulai cemas. Jangan-jangan itu sesuatu yang tidak normal. Awalnya aku menceritakan kejadian itu kepada seorang teman yang pandai ilmu agama, kata ibu itu. Terus jawab temannya itu seperti ini, "Anak seumuran itu memang sedang tinggi-tingginya berimajinasi. Jangan biarkan dia menonton film horor atau film dewasa. Akan lebih baik setiap hari kamu ceritakan kisah-kisah para nabi," kata Hanif temannya ibu itu ya Beb. Tapi Reno jarang banget nonton TV Beb, gak pernah nonton film-film yang aneh juga. Begitu saja, "Kamu awasi aja, kalau masih seperti itu 7 hari kamu hubungi aku lagi," kata Hanif teman ibunya. Lalu ibu itu langsung mengiyakan, dan malam itu lagi-lagi anaknya itu masih terus seperti itu Beb. Sampai ibunya tuh melakukan hal yang sama, hanya menunggu dia bermain sampai akhirnya dia tidur lagi. Sampai malam ke-8, entah kenapa mata ibunya itu ngantuk banget Beb, sampai gak kuat nahan kantuk. Akhirnya ibunya itu ketiduran kan, lagi nunggu si Reno bermain itu. Nah, tiba-tiba langsung tersentak kaget denger anaknya teriak histeris gitu Beb. Terus ibunya langsung nyamperin si Reno kan, langsung nanya, "Kenapa nak?" Terus kata si Renonya, "Hendra nakal bu," katanya kayak gitu. Suaminya yang lagi tidur pun kaget Beb, langsung bangun nyamperin istri dan anaknya dan langsung menatap ke arah ibunya, lalu menggendong Reno ke dalam kamar. Terus kita berdua mikir, suami istrinya itu mikir kan, kayaknya ada yang gak beres deh kayak gitu. Keesokan harinya si ibu itu menceritakan ke temannya itu kalau semalam itu kejadian si Reno teriak histeris. Terus langsung temannya menjawab, "Astagfirullah, mungkin ada yang tidak beres," kata temannya. Lalu temannya itu izin untuk datang ke rumahnya dan langsung diajak langsung sama ibunya ke ruang tengah yang biasa Reno bermain tengah malam. Hanif langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan mendekati anaknya Reno itu sambil membelai rambutnya Reno. Terus teman aku itu nanya, temennya si ibu itu nanya, "Nak, tante boleh tanya?" Terus si anaknya mengangguk kan. "Semalam Hendra pulangnya kemana?" kata temennya ibu itu. Lalu Reno menunjuk ke arah lemari besar tempat ibu itu menyimpan barang-barang yang sudah tidak dipakai Beb. Terus seketika ibu itu langsung membuka lemari tersebut kan, yang sudah ditunjuk sama Reno. Akhirnya mereka berdua kaget Beb, ditemukan boneka Susan di dalam sana. Boneka Susan itu yang matanya bisa terpejam kalau kita nidurin gitu Beb. Kan bonekanya matanya bisa bergerak-gerak gitu kan. Ternyata boneka Susan itu milik putri sulungnya waktu masih kecil. Kata temannya kayak gini, "Astagfirullah, kamu masih nyimpan mainan seperti itu Fit?" Terus kata Hanif ya. Terus aku diam sejenak. Boneka itu pemberian pamannya, jarang dipakai anak perempuannya untuk bermain karena masih bagus, jadi disimpan di lemari oleh ibu itu. Lalu kata Hanif begini, "Hati-hati dengan boneka yang sempurna seperti itu Fit, bisa jadi perantara jin untuk masuk ke dalam rumah." Terus ibu itu nanya lagi kan ke si Hanif, "Terus harus aku apain nih?" kayak gitu. "Ya udah bakar aja," kata Hanif. Akhirnya ibu itu segera membawa boneka itu ke tempat pembakaran lalu membakarnya. Setelah kejadian itu akhirnya Reno nggak pernah bangun-bangun tengah malam lagi atau bermain tengah malam lagi ya Beb. Terus temannya ngejelasin, malaikat rahmat tak mau masuk ke dalam rumah yang terdapat patung dan gambar makhluk bernyawa di dalamnya. Selain itu juga bisa jadi perantara jin yang tinggal di dalam rumah tersebut.
Nauzubillah min zalik ya beb. Akhirnya sejak saat itu kan Reno udah gak pernah lagi bangun tengah malam buat bermain kan beb. Terus ibunya juga sekarang udah sering memutar murotal Quran kalau sebelum tidur, terus mengaji juga. Jadi beb, hikmah dari cerita yang dialami satu keluarga itu adalah sepertinya kita harus sering membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah kita. Jangan jadikan rumah kita ini seperti kuburan yang jarang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga mungkin kita jangan menyimpan barang-barang yang berwujud seperti makhluk hidup ya beb, ya seperti patung-patung yang berbentuk manusia atau berbentuk hewan. Biasanya itu bisa buat jadi tempat rumahnya jin gitu loh beb. Oke, sekian dulu cerita horor kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan juga nyalain tombol notifikasinya dan juga di-share ke semua sosmed kalian. See you next time.